Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan semua. Kita tengah di perjalanan, mengisi waktu di perjalanan ini. Jom kita sharing-sharing kembali tentang seputaran Master of Ceremony, atau seputaran bagaimana menjadi seorang Master of Ceremony. Yang ingin bertanya, mungkin ada yang bisa kita diskusikan di siaran langsung atau live streaming kali ini seputaran tentang MC ya. Saya ingin mengulang kaji kembali tentang MC pernikahan, tapi fokusnya kali ini adalah dalam memandu dalam memandu adat meminang atau pertunangan, atau dikenal dengan khitbah bahasa agamanya, atau bahasa Indonesia dikenal dengan lamaran. Sorry, saya tak bisa eye contact dengan kamera karena sambil nyetir. Ada yang perlu kawan-kawan ketahui. Nanti jikalau barangkali setelah ini saya akan posting video live streaming ini. Untuk memandu sebuah acara meminang atau lamaran, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya sama dengan selamat siang Sabri, ini juga MC nih, MC handal juga, pucuk rimba. Nah, ada hal yang tidak boleh dilakukan seorang Master of Ceremony atau pewara ataupun pembawa acara dalam adat meminang. Ini saya sering kali terjadi ketika saya menjadi seorang pemantun atau wakil daripada tuan rumah ataupun wakil daripada pihak laki-laki. Apa yang terjadi ketika MC memandu di pembukaan? Itu MC sudah menyebutkan bahwa acara itu adalah acara meminang. Nah, ini kita sharing pada siang hari ini. Selamat siang Bang Ogi. Kita isi kekosongan waktu dalam nyetir ini dengan hal-hal bermanfaat Bang Ogi, untuk seputaran MC adat meminang ya. Sebenarnya MC adat meminang dengan dengan MC pernikahan itu tidak jauh berbeda. Hanya saja memang secara urutan atau rundown itu ada beberapa hal yang tentu tidak sama persis. Misalnya nih, kita coba bahas dulu rundown adat meminang. Ini mungkin bisa menjadi panduan buat kawan-kawan yang nak belajar MC. Masya Allah, terima kasih, jazakallah khairan kasiran saudaraku Bang Ogi Grab. Ini pilot drone yang handal ini ya. Nah, ini kita akan sharing bagaimana sih sebenarnya rundown atau susunan acara dari adat meminang. Itu dimulai dari pada MC, begitu rombongan datang, MC mengucapkan selamat datang seperti biasalah ya. Selamat datang dalam majelis adat ini, bla 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 bla. Majelis mengucapkan selamat datang kepada rombongan yang telah pun tiba, tanpa menyebutkan apa hajat yang nak disampaikan atau apa yang hajat dibawa oleh keluarga besar rombongan yang telah sampai. Ini sebuah pelanggaran keras kalau misalnya MC menyebutkan selamat datang rombongan kepada rombongan yang telah tiba pada malam yang berbahagia yang ada dalam acara meminang. Ini pelanggaran keras. Saya perlu informasikan ini kepada kawan-kawan MC yang mungkin baru terjun ke dunia MC adat ya, dalam prosesi adat. Ini ada hal-hal yang perlu diketahui. Salah satunya tidak boleh menyebutkan acara itu apa dan bagaimana, kan hajat yang akan menyampaikan adalah wakil daripada kedua belah pihak. Ini saya sebut dengan pelanggaran keras karena itu sama dengan tidak menghargai wakil ya, wakil dari kedua belah pihak. Seperti itu. Bagusnya saudara live di TikTok lah biar viral. Masya Allah. TikTok saya kebetulan Bang Ogi baru main TikTok itu 1 bulan ini. Dulu udah ada, cuma saya tak pernah aktif. Sekarang baru saya aktifkan kembali. Saya rasa TikTok memang selain membawa mudarat, ternyata ada faedahnya juga. Salah satunya berbagi informasi. Semoga nanti udah sampai pada waktunya kita live di TikTok ya. Semoga semakin banyak yang dapat manfaat daripada mudaratnya. Oke, kita lanjut. Rundownnya, ketika sudah datang, semua sudah duduk berhimpun pepat dua keluarga, maka MC akan melakukan opening kan? Opening ni bahasa orang putih lah, bahasa Inggris. Nah, kita melakukan opening itu standar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai daripada, kalau saya pribadi, saya mulai dengan syahadat, pertanda memperkuatkan iman ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Dilanjutkan dengan salawat Nabi ya, seperti biasa saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kawan-kawan yang
lain ingin menambahkan tentang beberapa pembukaan, so no problem about it, tidak ada masalah tentang itu. Nah, tinggal nanti baru ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tentu seperti itu. Sorry, saya terbalik. Harusnya mengucapkan alhamdulillah dulu, puji syukur pada Allah, baru salawat dan salam tak lupa kepada Nabiullah ya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru petatah petitih. Petatah petitih ada panduannya tidak? Kalau saya pribadi menggunakan petatah petitih, yang saya gunakan adalah saya create, saya buat sendiri dengan tatanan adat yang tentunya cacarnya atau kata-katanya sesuai dengan tatanan adat dan adabnya gitu ya. Biasanya saya juga mengkombinasikan dengan bahasa-bahasa lama, misalnya yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak dihimbaukan gelar, yang raja dengan daulatnya, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mengucapkan selamat datang kembali. Saya mengucapkan selamat datang kepada cece, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia dalam majlis yang mulia ini. Cece, tuan-tuan dan puan-puan, kedatangan cece, tuan-tuan dan puan sudah kami nanti-nantikan, sudah kami tunggu-tunggu, sudah kami bimbang-bimbangkan. Yang mana kini yang dinanti sudah pun sampai, yang kami tunggu sudah pun tiba, yang kami bimbangkan sudah dapat dipandang mata. Maka tenanglah seluruh keluarga. Nah, itu kata-kata saya dalam memandu MC, pemandu acara meminang atau lamaran secara adat Melayu ya. Setelah itu apa? Setelah itu saya akan katakan dalam pantun biasanya. Misalnya, kalau tiang nampak berkumai, pertanda tiang kuat terikat. Bila datang orang beramai-ramai, pertanda orang membawa hajat. Bilalah kata tiang kuat terikat, tidak sangkut ia melintang. Bilalah kata datang membawa hajat, hajat maksud disampai dari yang datang. Untuk daripada itu, majlis mempersilakan. Nah, seperti itu. Artinya MC tidak menyebutkan hajat itu apa ya, siapa yang bercakap. Nah, jadi di depan hanya mempersilakan kepada ketua rombongan. Hanya saya sampaikan dalam pantun tadi kan, kalau tiang kuat terikat tidak sangkut ia melintang. Kalau datang membawa hajat, hajat maksud disampai dari yang datang. Nah, dengan begitu tentu wakil dari pihak laki-laki akan tahu bahwa dia sudah dipersilakan untuk menyampaikan hajat dan maksud. Maka terjadi proses adat meminang itu mulai dari pihak laki-laki, wakilnya akan buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya, memperkenalkan nama, biasanya dia akan menanyakan kembali siapa wakil tuan rumah. Nah, kalau MC-nya tadi memandu sekaligus wakil, dia akan jawab kembali. Kalau misalnya ada orang berbeda, maka akan terjadi dialog ya di antara dua wakil, yaitu wakil pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apa yang terjadi dengan MC selama hal ini berlangsung? Selama proses adat meminang ini berlangsung antara kedua wakil, MC diam saja gitu ya. MC diam, dengarkan apa yang disampaikan daripada kedua belah pihak. Ini penting. Jadi MC tak perlu nyeletuk A, B, C dan lain-lain. Sampailah nanti pada titik bahwa selesai acara meminang itu. Acara meminang itu kan dalam penyampaian hajatnya. Ingat ya, di dalam adat meminang tidak ada serah terima hantaran. Saya sering sekali menemukan MC menyebutkan, kita saksikan bersama serah terima hantaran yang akan disampaikan oleh pemantun. Ini ada kesalahan ya, kekeliruan. Saya rasa ini perlu kita koreksi bersama. Jadi tidak ada serah terima hantaran di dalam adat meminang. Yang ada penyampaian hajat dan maksud. Dan jangan sebutkan yang menyampaikan itu adalah pemantun. Yang menyampaikan adalah wakil dari kedua belah pihak yang tentu dalam dialognya menggunakan pantun. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan pantun? Pantun karena merupakan tradisi lisan yang memang sejatinya orang Melayu berkomunikasi menggunakan pantun, kata-kata yang tersusun dengan santun dan indah, gitu ya. Jadi bukan pemantun yang menyampaikan adalah wakil, nyebutnya itu wakil dari kedua belah pihak atau juru bual atau juru bicara dari kedua belah pihak. Itu dia kesalahan kita, salah satunya sering menyebut nanti disampaikan oleh pemantun. No, bukan disampaikan oleh pemantun, disampaikan oleh wakil tuan rumah ataupun juru bual dari dua keluarga, begitu ya. Kalau wakil tuan rumah berarti dia pihak laki-laki, atau ketua rombongan itu pihak saya terbalik. Wakil tuan rumah itu pihak perempuan. Kalau wakil pihak laki-laki biasa disebut dengan ketua rombongan atau juru bicara lah ya, keduanya. Seperti itu. Setelah penyampaian hajat dan maksud itu diselesaikan, apa yang dilakukan MC? Nanti kan
Pemantun itu akan bilang terima kasih, Assalamualaikum, hajat telah disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC masuk kembali. Terus apa yang dilakukan? Nah, kalau pada konsep saya akan lanjutkan dengan doa. Sebelum cincin disarungkan, mari bersama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majlis ini mendapat berkah dan ridhonya. Atau bersilakan kepada Bapak A atau Bapak B untuk doa. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pemasangan cincin. Oke. Dalam pemasangan cincin, saya ucapkan selamat petang dulu untuk semua yang baru bergabung. Kita tengah di perjalanan sambil nyetir supaya waktu tidak terbuang sia-sia. Kita lagi sharing tentang bagaimana dalam memandu adat meminang selaku sebagai seorang MC. Oke, kita lanjutkan. Setelah doa baru dilanjutkan dengan penyarungan cincin atau pemasangan cincin. Oke. Nah, pemasangan cincin kalau dia yang pihak laki-laki itu sejatinya dulu adalah wakil lah ya, keluarga, tapi sekarang orang sudah menggunakan ibunya biasanya ya yang memasangkan ke calon pengantin perempuan. Saya bahas sedikit secara adat. Kenapa sih yang masang itu harus ibunya, atau kalau dulu bahkan tidak boleh ibunya, karena bahkan ibu dan ayah tidak hadir dulu ya. Sekarang kan orang hadirkan. Pertanyaannya, kok dulu tak boleh hadir, sekarang boleh hadir? Kalau dulu orang tak tahu nih lamaran nih, pinangan ini sudah diterima, akan diterima atau tidak, bisa jadi ditolak. Supaya tidak malu, maka biasanya dikirimkan hanya wakil-wakil. Itulah kenapa akhirnya ada juru bual atau juru bicara. Oke, yang ini nanti kita bahas di segmen yang berbeda ya. Untuk ini tugas pemantun nanti menjelaskan, tugas wakil yang menjelaskan. Untuk nanti saya bikin satu segmen tentang bagaimana menjadi pemantun adat atau wakil dari pihak tuan rumah ataupun wakil dari pihak laki-laki. Kita lanjut. Saat pemasangan itu, pemasangan dipasangkan oleh ibunya laki-laki atau kakaknya laki-laki kepada calon pengantin perempuan, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru ditutup, majelis itu dipersilakan untuk ramah tamah, makan dan segala macam. Setelah beberapa saat MC tutup, orang akan makan. Setelah makan akan dilanjutkan kembali untuk untuk balasan ya. Ada balasan dari pihak laki-laki, pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sirih yang tadi dibawa telentang, sirih yang tadi dibawa telungkup, dia akan ditelentangkan. Itu bermakna sudah diterimanya hajat itu ya. Nah, setelah itu selesai untuk balasan daripada pihak laki-laki, majelis akan ditutup oleh MC. Majelis selesai, seperti itu. Jadi catatannya adalah beberapa kesalahan dari kita yang memandu adat meminang itu selaku pewara atau pembawa acara ataupun master of ceremony. Satu, terkadang menyebutkan apa title acaranya, sementara itu yang harus menyampaikan adalah pihak kedua belah pihak ya. Nanti yang menyampaikan itu adalah pihak laki-laki. Biasanya kami datang bermaksud dan bertujuan untuk meminang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan yang punya hajat. Ini juga bukan tugas MC pas di awal. Kalau sudah selesai serah terima hajat dan maksud boleh, tapi kalau sebelumnya itu tidak boleh dilakukan seorang MC. Yang menyampaikan adalah kedua belah pihak. Nanti pihak laki-laki akan bilang yang punya hajat Bapak A dan Ibu B. Yang pihak perempuan akan menyampaikan bahwa yang punya hajat bukan saya, yang punya hajat Ibu C dan Ibu D. Setelah itu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu dipahami sebagai pemandu acara atau membawa acara dalam adat meminang, sebagaimana dalam adat meminang orang Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Nah, setakat itu kita berbagi pada petang hari ini. Nanti ada masa kita akan bedah satu-satu bagaimana adat meminang itu dilakukan sebagai wakil tuan rumah ataupun wakil pihak laki-laki ya. Semoga singkatnya live streaming ini tentang memandu adat meminang menjadi manfaat. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin sama kita koreksi, atau mungkin ada kekeliruan daripada saya, kawan-kawan boleh sharing. Mungkin ada literasi yang lebih atau pemahaman adat yang lebih daripada itu.
Mari kita berbagi, mari kita sharing. Semoga adat tetap dilestarikan. Semoga kita tidak salah dalam memandu sebuah acara. Okay? Jadi selain kita suara bagus, terus teknik vokal bagus, teknik intonasi bagus, yang lebih penting kita paham bagaimana cara adatnya dalam memandu adat meminang. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga ini menjadi suatu manfaat. Ibaratkan kata, dengan selasih digulai ikan, dibawa orang sampai ke hulu. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga saudara sehat selalu. Kita bertemu di live streaming yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.